Misalkan kita keadaan begini kan, tadinya datang ke Penang mau ke Singapura kan harapan sembuh, pulang pasti bisa gendong cucu, bisa ibadah lebih. Ternyata sama Allah ditakdirkan begini. Kalau pertama pakai hampir ngedrop. Coba kita mau kemana-kemana kita bisa, terus diponis nggak bisa apa-apa. Kesana pakai tongkat, kan naik pesawat biasa. Pulang dari sana pakai roda. Sampai sekarang belum injak tanah. Nah, kan pertama datang dari sana itu, kita mungkin hari-hari gini menunggu kematian. Tapi alhamdulillah dengan kita terus baca Quran, terus dihafal Al-Quran, terus mempelajarinya ayat Al-Quran. Ternyata kita dipersiapkan oleh Allah, ditahan dulu. Kita kalau misalkan mau kembali ke akhirat ditahan dulu. Kamu punya apa? Nah gitu. Coba kalau kita sudah siap menghadapi akhirat, misalkan malaikat Israil, kita siapkan dulu. Nah itu sadar kita. Oh barangkali ini ditahan saya. Jadi mau pergi itu ditahan, kita nyiapin segala macam untuk dibawa. Misalkan kalau saya ditunggu di mobil gitu. Barangkali barang kita belum diikat, barangkali barang-barang belum siap. Siapin dulu barang. Nah itu jadi terpacu. Dan alhamdulillah yang tadinya misalkan berjamaah kurang. Tapi kalau sholat dari dulu saya belum pernah tinggal satu waktu juga belum. Waktu di kendaraan, waktu di pesawat. Ternyata sudah pakai roda malah lebih meningkat. Lebih meningkatnya gitu. Jadi mungkin kita tuh dipersiapkan kan kita selalu berdoa mau mati dalam keadaan iman. Nah itu. Jadi mungkin kita dipersiapkan itu barangkali kita disiapkan harus lebih tawadu, lebih tawakal, lebih berbuat banyak lah untuk menghadapi akhirat. Kan hari akhiratnya kan efek dari kita perbuatan di dunia hasilnya di akhirat. Makanya kita itu saya selalu berpesan sama keluarga, sama masyarakat. Dunia yang sempit, mencek istilah Sunda tema, dunia yang sakorepat, tapi bisa menentukan hidup yang abadi nanti di akhirat. Gitu aja. Jadi Pak Haji mah begini semua begini itu karena punya asumsi harus berbekal. Dan bekal sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Ini luar biasa nih. Ya, jadi ini bagi kita semua nih, bagi warga warisan langit ya, kita harus menteladani ya. Ternyata contoh itu tidak jauh ya, jangan melihat hanya jangan hanya melihat ya gitu. Jangan hanya melihat yang jauh-jauh, itu sudah betul ya Rasulullah dengan sahabat. Tapi ternyata dalam kehidupan kita sendiri juga banyak contoh-contoh ya seperti itu. Beliau A, B, C, D dikerjakan sudah banyak bekal. Kita bekalnya Ya kadang-kadang ya seperti perkataan Pak Kiai juga gitu. Kadang sama, kadang tidak menerima. Ada pujian-pujian, sanjungan itu di hati. Betul. Hati kecil saya mah miris gitu. Mirisnya kan seperti Abdurrahman bin Auf kan. Kaya. Tuh dipuji-puji kaya. Takut nggak kebagian nanti di akhirat. Mungkin. Satu juga gitu. Indikator itu keimanan seseorang itu semakin meningkat. Padahal tujuan kita bukan itu. Bukan hanya mau diulu-ulu. Kan apalagi dipuji-puji. Apalagi disanjung seperti, Pak Haji, gak enak gitu. Apalagi di banyak orang ya. Kalau orang cuma berduaan atau melalui WA, nggak apa-apa. Tapi di banyak orang, ibadah aing deh seperti hayang kapuji. Nah itu yang suka. Beginilah nih gambaran kalau sehat rohani itu begini. Gambaran yang sehat rohani itu begini. Sehat rohani itu tidak akan menghambat sehat jasmani. Maaf nih, ya tadi beliau mengatakan harapan ke Singapura, ya ke Singapura berangkat mau itu masih bisa jalan.
tapi pulang dari Singapura malah Tidak bisa jalan. tidak bisa jalan, bahkan sampai sekarang belum menginjak bumi. Belum sampai udah 5 tahun belum menjak tanah. Padahal biaya sudah hopeless ada mungkinnya gitu. Tapi karena sehat ininya nih racunannya, keterbatasan beliau ini tidak menghambat untuk menjadi seorang muslim kreatif. Ya, muslim yang tadi teh kritis, ya responsibel gitu kan. Terus energik, antusias, antusias, tangguh, tak kenal lelah, inovatif, inisiatif, fantastik. Nah ini fantastik ini menakjubkan. Itu berarti. Tapi sebaliknya kalau misalkan ruhaninya bermasalah, sekalipun jasmaninya sehat, tiap hari menicak bumi, dia tidak ada keinginan menegakkan ayat langit. Gitu. Tapi beliau coba lihat, sekalipun ruhaninya, sekalipun jasmaninya tidak menicak bumi, tetapi selalu mengagungkan ayat-ayat langit. Ini luar biasa nih. Jadi membumi. Jadi membumi. Gitu. Ada banyak orang membumi itu melata mencari. Jadi melaksanakan bahkan kehusuannya itu lebih tambah. Kalau kita dirasakan bahwa ini cobaan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih ini ujian, kita dikasih apapun. Sebetulnya jangankan dikasih seperti roda, dikasih kursi roda. Sebetulnya orang itu kan dikasih anugerah. Misalkan kan ada kepangkatan, ada harta benda banyak. Tidak merasa diuji. Padahal semua di dunia itu kan diuji. Mau senang, mau kaya. Sehat itu, ujian. Sehat ujian. Sakit ujian. Kaya ujian. Miskin ujian. Allah diholakol yang surat Allah diholakol mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah itu ahsanu amala itu. Jadi mau kaya, mau miskin. Misalkan kaya tidak terhalang dengan kekayaan, apalagi kemiskinan. Cuman kalau orang itu kadang-kadang wah pantesan itu mah kaya, tidak dipikirkan apa-apa kecuali ibadah. Padahal Nabi Sulaiman kan gimana? Abdurrahman bin Auf sahabat Nabi. Tidak terhalang dengan kekayaan. Apalagi kita punya apa, tidak punya apa-apa kan. Jadi jangan pakai sombong, jangan pakai penghalang. Hanya cuman punya apa gitu, punya harta benda sedikit-sedikit. Sekalipun sudah segala macam ada juga, jangan jadi penghalang gitu, untuk menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi penghalang. Kode lagi. Segala sesuatu keterbatasan kita itu jangan jadi penghalang untuk mencapai ridho Allah. Barangkali sebenarnya apa yang tidak tercapai itu Allah ridhonya begitu. Nih Pak Haji, mau sehat nih. Oh jelas. Belum tentu Allah tuh suka dengan sehatnya. Barangkali Allah suka dengan Pak Haji begini. Iya. Jadi kita diterima teh yang terbaik bagi kita ini. Terima gitu. aja di lapang dada gitu. Iya. Makanya Allah itu tidak menerima hasil. Iya. Kita Usaha proses, ya. dari proses. Dari proses. Kita beramal, berbuat, Allah menilai. Kita mau itu mau baik, belum tentu Allah baik. Tapi yang udah Allah tentukan itu sudah jelas baik. Tapi kalau kita mah ini belum tentu kemauan kita baik, nunggu Allah gitu. Iya. Tapi kalau udah Allah takdirkan begitu, itu yang terbaik. Iya. Kayaknya gitu ya Pak Kiai. Ada ya. Tadi ada ahsanu amala di Quran itu, tapi juga ada ahsarul amala. Ada yang baik amalnya di muka bumi itu, tapi ada juga yang rugi amalnya. Qul hal unabbiukum di surah Al-Kahfi. Al-Kahfi ya. Qul hal unabbiukum bi ahsyari amal. Gitu ya. Alladzina dhalla sa'yahum wa yuhsinuna annahum yuhsinuna sun'a. Gitu ya. Dan sebetulnya Al-Kahfi salapan kayaknya. kata orang teh jangan menjadi orang yang rugi amalnya, menganggap kita baik, sudah banyak baik, tapi ternyata tidak ada. Mudah-mudahan kita orang-orang yang tadi itu. Memang begitu Pak Kiai. Banyak orang tuh tidak baik menganggap baik. Nah, Tapi ya sebaiknya itu kita tuh banyak masalah, banyak kejelekan, merasakan belum berbuat kebaikan.
Jadi ingat perkataan itu Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab mengatakan begini ketika apa ya? Ditanya mana yang lebih baik ya. Apakah apa intinya ketika ada yang menanyakan apakah sebuah kondisi, kata Umar, aku tidak peduli mau kondisi kaya atau mau kondisi miskin, sehat atau sakit, karena aku tidak tahu mana yang lebih baik untukku, apakah dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit. Tapi yang penting setiap detik menit itu selalu diorientasikan pengabdian kepada Allah. Baik dalam sakit, baik dalam sehat. Gitu. Dan kita mah tidak tahu apakah Allah suka saat kita sehat atau Allah suka saat kita sedih. Nggak tahu kita mah. Nggak tahu. Ya hanya Allah yang tahu. Paling penting itu dalam kondisi apapun, dimanapun, keadaan apapun, kita mah selalu berusaha sama amal aja. Gitu ya? Ya. Ini pelajaran lagi. Tadi pertanyaannya, ayyukum ahsanu Amal. Luar biasa nih Pak Haji. Jadi sebenarnya ini mohon maaf Pak Haji, mohon maaf nih Pak Haji bertanya boleh ya? Berapa tahun Om pesantren Pak Haji sampai punya pandangan yang begini? Pesantrennya mungkin dari supaya kelahir sampai sekarang aja mungkin pesantren. Tapi pesantren secara fisik, secara formal mah belum pernah. Berarti pesantren kehidupan. Tapi pesantren kehidupan saya udah berapa tahun. Kan di Bengkulu pesantren, di Jawa pesantren. Jadi apa yang kita lihat, yang apa rasakan itu dijadikan pengalaman aja. Nah, diaplikasikan. Dibawa yang ayat bagus-bagus. Allah itu atau hadis Rasul itu jangan jadi vocabulary di sini saja. Apalagi dipakai untuk menyiasati orang lain ya Pak. Tapi bagaimana ini ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah, sunnah Rasulullah itu digunakan oleh kita untuk menyelesaikan problematika diri sendiri dan orang lain. Iya gitu. Itu sebenarnya Quran itu. Pak Kiai kita juga suruh baca teh bukan di dalam Al-Quran aja. Tapi ayat-ayat yang tidak tertera di Al-Quran seperti ayat-ayat kauniyah. Nah, itu paling banyak kan. Iya. Nah itu saya pesantrennya dari sana. Lihat pisanan kita ke Bengkulu atau ke Sumatera. Sepanjang jalan kan kita lihat ada laut, ada gunung-gunung. Nah itu diperhatikan gitu. Ya, Kalau pesantren secara secara apa tuh sekolah, pesantrennya memang natural saja. Otodidak sama. Yang misalkan ngebangun rumah. Siapa sana yang anu jadi naon? Arsiteknya. Malah Pak Haji, rumah gitu. Dimulai fondasi sampai bangunannya saya catnya gue gitu ya. Apa aja yang menentukan mulai di masjid gitu cat nakir sama yakin orang yang dibimbing dengan Quran dan Sunnah mah tadi kira kreatif ya. Sekalipun dia tidak tahu ilmu tapi Allah tuh akan membimbing gitu karena dia selalu dekat dengan Allah tapi tidak pernah jemu, tidak pernah berhenti. Coba tafsir banyak ya tafsir dari mulai Ibnu Katsir sampai ke pengertian yang ahli ekonomi itu yang mualaf teh kan punya Antonio Sapi'i yang tahu banyak masalah itu yang kaya teh Abdurrahman bin Auf didinya kalau dibandingkan dengan Bill Gates yang kekayaannya kaya di dunia katanya dibandingkan dengan kaya Abdurrahman bin Auf padahal kaya Abdurrahman bin Auf. Coba berapa ribu dinar emasnya ya nah itu saya suka baca terus katanya rekening Usman apa yang masih ada Usman apa sampai sekarang masih ada ya makanya umat Islam itu harus kreatif tadi juga harus apa tadi ya, kreatif muslim kreatif Pak. Muslim kreatif muslim itu tegaskan lagi ya kita harus begini muslimnya manusia unggul selalu lincah. Lincah muslimnya lincah jangan dia aja. Lincah mengembangkan apa? Kreatif. Apa tadi kreatifnya? Kritis, gitu kan? Ya, terus apa? R-nya responsif, responsible, ya. A-nya antisipatif, ya. Atau istilahnya amanah boleh gitu kan
Kayaknya apa? Tangguh, tidak pernah lelah, inovatif, fantastis. Hasilnya begitu ya. Dan semua itu tiada lain ternyata didorong oleh motif yang sangat fundamental, motifnya yang sangat kuat, yaitu dengan petunjuk hidup, yaitu Al-Quran. Iya. Jadi Pak Haji mengamalkan Quran, hasilnya begini. Emang begitu. Utamanya Nabi mengajarkan Quran, beliau kerjakan, hasilnya sudah kita rasakan. Memang hidup itu kalau harus, apalagi kalau berpedoman Quran ya. Kudu istilah Sunda mah kudu sacara Quran, saciri hadis. Dan betul ya teh. Tapi dia pelaksana mah kadang-kadang susah gitu. Ya pasti. Memang saya udah. Tapi tinggal intinya nih dari pertemuan ini ya, bahwa Muslim kreatif itu core-nya itu adalah bagaimana melaksanakan kehidupan itu sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul, Quran dan Sunnah Rasul.